data masuk. Anda masukkan data. Data itu bernama permohonanmu, permintaanmu. Filipi 4 ayat 6 berkata, jangan khawatir barang apapun. Nyatakanlah keinginanmu, dengar. Nyatakanlah keinginanmu, dengar. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Apa enggak dahsyat janji Tuhan itu? Jadi hanya menyatakan keinginan, orang bodoh juga mampu melakukannya. Kecuali Tuhan tuntut yang susah-susah, yang hanya orang pintar mampu melakukannya. Orang yang berpendidikan luar negeri yang mampu melakukannya. Enggak, hanya cuma nyatakan keinginan. Orang bodoh pun dapat melakukannya. Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Soal nanti dia pakai siapa yang bernama Musa dan Elia, itu hak-haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan untuk dia memakai Musa dan Elia. Tapi bukan pada Musa dan Elia, kita datang lebih dulu. Itu yang Yesus perbuat di gunung. Dia pergi ke gunung bukan cari Musa dan Elia. Dia cari siapa? Cari Bapaknya. Allah Bapaknya lebih penting dari segalanya. Karenanya ke gunung dia pergi mencari Bapaknya. Mencari Allah Bapa, ke gununglah ia pergi. Alkitab tidak berkata, Yesus pergi ke gunung mencari Musa dan Elia. Sementara dia berdoa, Musa dan Elia datang. Sama. Allah akan melakukan apa saja, asal kita berdoa dan memintanya. Jadi berkatmu dan berkatku ada di sorga. Datang dari atas. Dan diturunkan oleh Bapa segala terang. Yang padanya tidak ada perubahan. Jadi bayangkanlah rahasia Allah ini. Jadi dia kirimkan berkat kapan saja. Dalam bentuk apa saja. Dan selalu baru setiap pagi. Berarti setiap pagi berarti urusan tiap hari punya. Berkat kita yang Allah beri urusan tiap hari. Bukan urusan seminggu. Bukan urusan sebulan. Sebulan baru Tuhan kirim. Enggak, tiap hari. Permulaan dari sehari. Bernama apa? Pagi hari. Selalu pagi. Baru setiap pagi. Dan dia kirim berkat baru. Bukan berkat kemarin punya. Bukan berkat minggu lalu punya. Berkat yang baru. Yang mata belum pernah melihatnya. Tangan belum pernah meraba identitasnya. Sehingga dia tiba pada saat kita menerimanya. Kita berseru dan kaget. Wow, luar biasa. Memang Allah itu hebat. Dia berurusan dengan berkat yang baru. Bukan berkat basi. Tapi inilah berita yang kurang baik yang harus kita dengar. Jika engkau ingin menerima berkat baru dari Tuhan setiap hari, kau harus bersedia menguras berkat lama. Sediakah kau menguras berkat lama? Karena berkat baru kalau dia bercampur dengan berkat lama, namanya lagi bukan berkat baru, tapi namanya berkat setengah baru dan setengah lama. Artinya, bahwa ingin terima berkat dari Tuhan mesti apa nih? Murah memberi. Harus kuras. Anda tidak mampu kuras, berkat macet. Karenanya hukum Tuhan bilang apa? Berilah maka kepadamu akan diberi satu sukatan yang baik, yang dipadatkan, tumpah ruah akan diberikan kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang empunya firman. Jadi kalau kita banyak berdoa, Tuhan berikan kita tujuan kehidupan. Mereka datang Musa dan Elia hanya untuk cerita tentang tujuan Yesus pergi ke Yerusalem. Ya Tuhan Yesus punya tujuan hidup jelas. Dia tidak datang untuk hidup. Saya kalau datang untuk hidup, dia hidup lebih panjang dari Metusala. Manusia tertua di dunia. Dia tidak datang untuk kaya. Saya kalau dia datang untuk kaya, dia lebih kaya dari Onassis, dari raja-raja minyak yang ada di tanah Arab, termasuk orang-orang kaya yang ada di Indonesia dan belahan bumi yang lain. Tapi dia datang untuk mati, karenanya dia miskin. Firman Tuhan berkata, dia yang adalah kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam dia. Haleluya. Apa enggak luar biasa rumusan Tuhan itu? Puji Tuhan. Karenanya kita dengarkan lagi hal yang berikut kalau kita banyak berdoa. Kalau kita banyak berdoa, rahasia yang keempat. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kalau kita banyak berdoa, ayat 35 bilang rahasia yang keempat. Kita mampu bergaul dengan Tuhan Allah. Allah itu rindu bergaul dengan kita.
Dia pingin bersekutu. Lihatlah Alkitab perjanjian mulai dari mula pertama Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Alkitab berkata setiap sore Tuhan, mereka mendengar tapak kaki Tuhan berjalan dalam taman. Tuhan datang mau bersekutu. Tetapi sejak dosa datang dalam hidup manusia, lalu persekutuan menjadi putus. Lalu Adam dan Hawa tidak lagi bergaul dengan Allah dengan karib. Tapi Allah lalu berubah menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga Allah yang memahami itu berkata, Adam, Adam, di manakah gerangan engkau? Jawaban Adam, aku takut. Dulu tidak takut. Waktu dosa belum intervensi, tidak ada rasa takut. Yang ada cuma rasa senang. Adam senang dilawat Allah. Allah senang bertemu dengan Adam dan Hawa. Persekutuan yang harmonis. Ungkapan hati selalu terdengar. Allah berbicara kepada mereka. Dan mereka bercengkrama dengan Tuhan Allah. Tetapi hari ini kita baca. Waktu Tuhan Yesus ada di gunung. Maka dan berdoa. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Padanya aku berkenan, dengarkanlah kamu akan dia. Jadi kalau kita banyak berdoa, kita mampu mendengar suara Tuhan. Kita mampu mendengar suara Tuhan berkata ke kanan nak dan bukan ke kiri. Berhenti sejenak nak. Perbuatlah ini jandangan itu nak. Businessman yang kau datang buat kau itu bukan sesungguhnya dia. Dia penipu. Berapa banyak kita ditipu orang. Walaupun membawa-bawa nama Tuhan. Aku anak Tuhan Pak. Dan rajin bergereja Pak. Melayani Tuhan di gereja Pak sebagai pelayan Pak. Terbukti penipu. Tapi kalau kita banyak berdoa, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan akan kasih tahu jodohmu yang mana. Tuhan akan kasih tahu partnermu yang mana dalam berbisnis. Tuhan akan kasih tahu. Kalau kita banyak berdoa. Karenanya tidak salah. Kalau kita datang malam ini untuk mencari Tuhan dalam doa malam. Saya bersyukur melihat begini banyak bilangan kita mencari Tuhan dalam doa semalaman seperti malam ini. Yang terakhir lalu kita akan berdoa. Ayatnya yang ke-36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Garis bawahi kalimat dalam ayat 36, kalimat pendahuluannya dengar saya baca ulang. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Garis bawahi, Yesus tinggal seorang diri. Sekali lagi, Yesus tinggal seorang diri. Bersama-sama kita ucapkan 2, 3. Yesus tinggal seorang diri. Jadi kalau kita banyak berdoa, yang lain tergeser. Awan tergeser, Musa dan Elia tergeser, semua tergeser. Yang tinggal cuman Yesus seorang diri. Berarti kalau kita banyak berdoa, kita lebih cinta Yesus, lebih mengasihi Yesus. Lalu Yesus menjadi segalanya. Yesus lebih penting dari hobi, Yesus lebih penting dari istri, Yesus lebih penting dari suami, Yesus lebih penting dari anak laki dan anak perempuan. Dengarkan Tuhan Yesus bilang, jika kau mengasihi istrimu, anakmu laki perempuan lebih daripadaku, lalu kau tidak berlayak menjadi muridku. Kalau kita banyak berdoa masih meninggikan lain di luar Yesus, lalu pasti kita tidak berdoa. Sebab orang yang banyak berdoa, Yesus selalu menjadi segalanya. Hanya Yesuslah yang harus ditinggikan dalam kehidupan ini. Yang terutama dalam hidup ini, meninggikan dan memuliakan Yesus. Meninggikan Yesus merupakan target dari Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5, mulai taruhlah dalam pikiran dan perasaanmu seperti yang ada pada Kristus Yesus. Yang walaupun dia Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Tapi menghampakan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dengar, dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya, haleluya. Dengar lagi, itu sebabnya, haleluya. Dengar sekali lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Supaya dalam nama itu bertekuk lututlah
semua yang ada di surga dan di bumi, dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Berarti target Allah Bapa tidak meninggikan siapa-siapa. Target Allah Bapa bukan meninggikan pohon, meninggikan bulan dan bintang, meninggikan ciptaan apapun termasuk manusia. Betapa dahsyat dan hebat pun dia. Tujuan Allah tidak meninggikan siapa-siapa. Meninggikan siapa? Yesus Kristus, kata Filipi pasal 2 tadi. Yesus sendiri punya target meninggikan dirinya. Yohanes 17 ayatnya yang pertama. Dia berdoa, Bapa permuliakanlah aku, supaya aku dapat mempermuliakan engkau. Ayatnya yang ke-5. Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang pernah aku miliki sebelum dunia diciptakan. Dan surah lihat di situ Tuhan Yesus punya kerinduan. Tidak lain supaya dia diagungkan dan tinggikan. Dalam gerejanya adalah naif, adalah salah, adalah keliru. Kalau dalam gereja yang Yesus kepalanya, bukan kita tinggikan dia tapi yang lain. Berapa banyak orang meninggikan liturgi dan bukan Yesus yang hadir. Yang oleh liturgi dia terlibat untuk dimuliakan. Adalah salah. Singkirkan yang lain. Dan kalau dia ditinggikan kata Alkitab, dia akan menarik banyak jiwa. Dia tarik orang-orang seperti Musa dan Elia. Dia tarik orang kaya, orang hebat, orang ternama, orang kesohor. Tidak tertutup kemungkinan yang berbakti di gereja nanti ke depan jika Yesus kita tinggikan. Wali kota, bupati, gubernur. Bahkan tidak tertutup presiden akan berbakti di gereja. Entah kapan. Nanti dia yang perbuat asal dia ditinggikan. Tapi kalau yang lain ditinggikan. Karena itu mari kita punya tekad yang sama. Kalau kita banyak berdoa, yang lain tergeser. Lalu tinggallah Yesus seorang diri. Dan meninggikan Yesus bukan saja target Allah Bapa, target anak, tetapi target juga dari Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 14 berkata, jika dia datang, dia akan memuliakan aku. Jadi kalau Roh Kudus datang, dia memuliakan Yesus Kristus. Dan kalau kita muliakan Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa menopang kita. Dan Alkitab memberi jaminan jika Allah di pihak kita, siapa mampu melawan kita? Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Karenanya mari kita berpihak pada Allah. Supaya dia dapat membela kita dalam segala situasi, kondisi yang bagaimanapun. Inilah firman Allah yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita banyak berdoa, 5 hal ini akan kita alami. Dalam kehidupan kita, pertama kita berubah. Kedua kita menemukan tujuan dari kehidupan. Yang ketiga kita akan melihat bagaimana Musa dan Elia, orang-orang yang perlu membantu kita dalam bidang kehidupan. Kalau kita banyak berdoa, kita mampu bergaul dengan Tuhan Allah dan mampu mendengarkan suaranya, bersekutu dengan dia. He walks with me and he talks with me. He tells me that I am his own. Yang terakhir, kalau kita banyak berdoa, Yesus selalu menjadi segalanya dan telah target Allah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Mari kita bangkit berdiri dan kita syukuri Tuhan buat firman-Nya yang terutama dalam hidup ini meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Saya ajak singers untuk menyanyi bersama saya beberapa kali pujian ini dan kita akan masuk dalam doa menyukuri Tuhan buat firman-Nya yang terutama di dalam hidup ini meninggikan dan memuliakan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya,
angkat tangan kita dua-dua. Kita menyembah dan kita akan masuk dalam doa. Ikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Sekali lagi lalu kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan pada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kalau kami banyak berdoa, kami berubah. Jika ada satu dua atau lebih di antara kami yang belum dijamah dan terjadi perubahan, hamba mohon belas kasihan Tuhan malam ini, jamalah mereka. Biar mereka pulang dari sini, mereka berubah tidak sama sebagaimana mereka datang. Jika di antara kami ya Tuhan ada orang-orang yang memerlukan pertolongan, kirimkanlah Musa dan Elia bagi mereka. Orang-orang yang tepat di dalam berbisnis bagi mereka. Orang-orang yang tepat untuk mengurus apa yang mereka sedang hadapi. Tuhan, jika ada satu, dua atau lebih di antara kami yang malam ini ya Tuhan memerlukan hal-hal yang mereka butuhkan di dalam kehidupan, supaya mereka mengerti dalam hidup ini yang terutama hanya meninggikan Yesus. Kalau ada yang belum bersekutu dengan Tuhan seperti layaknya seorang sahabat, seperti istri berbicara bersekutu dengan suaminya, sehingga mereka mampu mendengarkan suara Allah. Tuhan, malam ini datanglah dengan cara-Mu, jamah dan sembuhkan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, jika ada di antara kami yang belum memahami tujuan kehidupan, the goal of life, maka bantu kami memahami bahwa untuk Tuhanlah kami diciptakan. Untuk Tuhanlah kami berada di dunia ini dan bukan yang lain. Dengan menemukan rahasia hidup seperti itulah, langkah kami menjadi ringan. Beban kami tidak lagi menjadi berat. Kekristenan bagi kami bukan beban di bahu, tapi nyanyian di hati. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan di hati kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa.
Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu, kesetiaanmu, pertolonganmu tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kesetiaanmu, kesetiaanmu dalam hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita di Bapa Takayana namaku Bapa Sikiana mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan pasturku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota pelindungan. Lambaikan tanganmu Bapak Saudaraku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah
percayalah